Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dirgari Effendi dan di sini saya akan memberikan tutorial tentang transfer learning. Transfer learning itu apa? Transfer learning itu sebuah metode di mana kita bisa menggunakan sebuah pemodelan machine learning atau AI tanpa harus melatih atau membuat AI tersebut. Jadi kita bisa menggunakan contoh pemodelan AI tanpa membuat AI itu tanpa melatih AI itu tanpa membangun jaringan neural lah gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah pemodelan VG16 dari Keras. Izin searching sebentar. Nah, di sini ada Google Colab yang masih baru ya. Jadi saya menggunakan Google Colab. Google Colab itu apa? Jadi Google Colab itu kayak layanan cloud computing. Dia menyediakan sebuah platform untuk menuliskan kode Python dan juga merun code-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat install Python karena di sini tuh udah bisa buat nulis Python sama nge-run code Python sama library-library juga ini udah cukup lengkap ya, jadi kalian nggak perlu install. Nah, sebelum kita mulai codingnya, kalian pertama klik ini dulu pojok kanan atas untuk menyambungkan ke mesin di server ya. Klik connect dulu. Nah, udah connected ya. Nah, terus karena kita akan menggunakan sebuah computer vision, jadi kita butuh daya GPU yang cukup lebih ya. Jadi kita di sini ini nih runtime, lalu ke sini ke change runtime type kita ubah dari non ke GPU ya. Karena kita mau proses gambar ya, pencitraan gitu. Terus save. Nah, udah tunggu lagi connecting. Nah, udah ya, udah yang kalau kayak gini udah terhubung dan juga pastikan runtime-nya itu di GPU. Nah, udah gini. Nah, kalau udah kayak gitu langsung aja yang pertama kita tuh butuh mengimport library-nya. Kita di sini pakai Keras dari TensorFlow. Jadi Keras itu apa? Jadi kita Keras tuh kayak model algoritma buat membuat dan melatih AI gitu. Jadi kita akan gunakan itu untuk tutorial dari video transfer learning ini ya. Saya udah siapin kodenya juga, jadi tinggal copy doang biar cepat ya. Nah, di sini kita pakai Keras dari kelas application EfficientNet 2 yaitu model EfficientNet V2M sama model MobileNet V2 ya. Langsung aja selanjutnya. Nah, terus kita deklarasiin modelnya. Di sini kan ada dua model ya. Kita cuma pakai salah satu aja, jadi salah satu model ini tinggal kalian tambahin tagar aja di awalnya. Jadi dia bakal jadi komen gitu. Kita bakal pakai EfficientNet V2M. Yang berarti yang bawahnya yang MobileNet V2 kita tambahin tagar gini. Nah, ini. Terus kita tampilkan layar-layar di VG16 ya. Cara model smart. Nah, gini. Nah, kalau udah nulis kode ini, kalian run dulu kodenya. Karena ini kayak potongan kode awal-awalnya. Kita tunggu, biarkan dia biarkan dia meload library dan model efisien ini. Nah, kalau pertama kali ini emang cukup lama ya, jadi ditunggu aja. Nah, kalau udah ada checklist di sini ya, berarti ini udah selesai. Kita udah berhasil nge-import library dari Kerasnya. Nah, ini outputnya bisa kita clear aja, biar nggak makan tempat. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat sintaks untuk mendownload gambarnya ya. Karena kita akan menggunakan gambar dari internet sebagai contoh dari pembelajaran ini. Lalu kita butuh beberapa library tentunya. Yang pertama ada import request, ini buat ngambil sesuatu dari internet, ngambil data atau file. Terus juga ada NumPy, terus ada OpenCV juga buat mengolah citra ya. Terus juga ada myPlotlib buat plotting gambar, buat nampilin gambar. Dan ada fill import image juga. Selanjutnya kita bikin sebuah variable array yang bernama URL. Jadi nanti URL-nya kita kumpulin di sini ya, dalam bentuk array ini. Nah, selanjutnya kita proses gambarnya supaya dia bisa menampilkan gambar dari internetnya. Nah, di sini ada beberapa baris. Pertama ada variable image ya, IMGS. Terus juga ada plot figure di sini. Ada for you in range. Jadi ini bakal mengulang proses ini ke setiap gambar yang kita dapat dari URL ini. Pertama ada request buat dari download dari internetnya. Terus image dari ini ngubah dari kan tadi kan kita dapatnya string ya, arraynya isinya string URL, kita ubah jadi np array, jadi
uh, gambar ya, terus ada plot subplot ini buat nampilin ke matplotlibnya. Ini juga yang kedua, dan ini yang image sama dengan CV2 resize image. Ini kita ngubah resolusi gambar ya dari resolusi defaultnya jadi 480 kali 480 karena yang disupport sama VG16 tuh resolusinya 480 ya. Next, image append ini masukin gambar yang telah kita proses tadi ke dalam ini nih, ke dalam variable image ya. Nah, terus kita plot show, kita tampilin di matplotlib, lalu kita ini konversi ke NPRI dan kita print image lah biar kita tahu kalau image itu udah masuk belum ke codingan kita. Nah, jadi saya akan nambahin beberapa image dulu ya. Cara nambahin image-nya gampang, kalian tinggal Google, terus misalnya cari saya mau nyari pisang ya, atau bahasa Inggrisnya banana, tinggal ketikkan aja banana di Google gambar kayak gini. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini kalian klik kanan, terus di sini ada copy image link ya. Kalian klik ini. Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Sini. Di yang warehouse append di dalam sini kalian pastekan saja link yang tadi ya. Nah, pastikan belakangnya ini format image ya. Mau itu JPG atau PNG ya. Kenapa? Supaya kalau pas link ini diklik itu benar-benar ke image-nya gitu. Ini kan belakangnya JPG nih. Nah, terus kita run kode yang ini buat nyobain apakah image-nya berhasil di-upload ke sini apa enggak. Nah, kalau udah masuk sini berarti udah berhasil lah. Jadi saya akan nambahin beberapa gambar kayak lebih dari 5 gitu. Minimal 5 gitu untuk mencoba di transfer learning VG16 ini ya. Ini bakal saya percepat videonya. Ya oke, jadi di sini saya udah ngumpulin beberapa gambar, tepatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 gambar yang terdiri dari pisang, jeruk, ikan dan mobil ya. Nah, selanjutnya kita run yang ini. Nah, kalau gambarnya udah keluar berarti gambar kalian udah berhasil di load ya. Kalian tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Nah, ini udah keluar ya. Nah, caranya kita pakai program if gini ya. Misalnya if, terus indeksnya kita masukin 1 sampai 6 itu indeks apa. Saya udah tahu ya kalau 1 sampai 6 itu indeks ikan karena ini udah ini. Nah, 1 goldfish, great white, tiger shark, bla 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 sampai 6 sampai stingray kalau itu tuh ikan ya. Nah, terus misalnya selanjutnya kita masukin apa lagi? Kita tinggal elif aja, terus sama kayak kodenya yang atas. Nah, ini kan misalnya ada range-nya ya. Misalnya kita cuma butuh satu indeks doang nih. Kalian tambah aja sama dengan gini.
Terus cari indeksnya mau apa. Kan saya tadi udah masukin gambar pisangnya sama nanas ya, jadi kita cari dulu misalnya nanas dulu. Kalian lihat di sini aja untuk indeksnya, ada linknya di sini. Ini ada 1000 kelas dari yang disediain sama VGG16 nya. Ada 1000, ya bener, ada 1000 kelas, ada 999, mulai dari kayak teletisu, terus ear, kuping, terus agarik, banyak lah pokoknya. Kalian cari aja pakai control find gini ya. Salah nanas. Nah, pineapple atau ananas ya. Indeksnya 953. Kalian ingat itu, terus kalian masukin di sini 953. Nah, gitu. Nah, terus kalau dia mendeteksi nanas, kita suruh dia print ini adalah nanas gitu ya. Sama kayak pisang juga gitu. Ini kita copy aja bercepat. Nah, gini. Terus kita cari pisang tuh ada di indeks keberapa. Oh, ini dekat 954 ya pisang tuh. Jadi 954. Terus orange itu ada di indeks keberapa, kita cari. Orange ada di 950. Oke. Nah, kita ubah juga gini aja, lupa. Pisang. Nah, tadi orange itu 950 ya. Nah, udah gini aja. Terus kalau udah gini, kita jangan lupa tambahin else, supaya kalau dia nggak ada kedetek dari sini, dia bakal ngeprint sesuatu ya. Kalau dia nggak tahu ya tulis aja tidak tahu. Nah, udah kayak gini kan, kalau udah nyiapin indeksnya nih, udah ngoding semua modelannya, kalian tinggal run aja kode yang ini buat nebak gambar-gambar yang di atas ini ya. Di run. Nah, ini prediksinya dimulai dari yang sebelah kiri ya. Gambar pertama itu sebelah kiri, yang pisang ini. Terus kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai ya. Dari yang sebelah kiri, ini adalah pisang, benar. Terus jeruk, benar. Ikan juga benar ya, yang ketiga. Terus yang keempat nanas, betul. Yang kelima jeruk, yang keenam juga jeruk. Ternyata gambar animasi kayak gini juga bisa kedetek sebagai jeruk ya. Terus pisang. Nah, terus yang ikan yang duri-duri gini, dia nggak kedetek ya. Di sini dia bilangnya tidak tahu. Kenapa? Karena ikan yang duri ini merupakan ikan kerapu ya. Saya ngambilnya tadi. Nah, ikan kerapu nih yang ini. Sedangkan di indeksnya di sini tuh nggak ada ikan kerapu. Di indeks yang kita ambil dari ikan tuh 1 sampai 6 nggak ada ikan kerapu ya. Tuh ada tens, TNK, ada ikan mas, ada hiu putih, hiu macan, hiu palu, terus ada ikan pari, stingray juga. Nah, nggak ada ikan kerapu ya, jadi makanya dia bakal nulis tidak tahu. Nah, selanjutnya nanas, ini juga kedetek sebagai nanas. Dan yang terakhir gambar mobil ya, dia bilang tidak tahu. Kenapa dia bilang tidak tahu? Karena kita dari awal nggak masukin modelan mobil gini ya, nggak masukin model mobil, jadi dia nggak ngedetek kalau ini juga termasuk ke dalam modelnya gitu. Jadi kalau kita mau masukin gampang, tinggal cari aja di sini car gitu. Kalau nggak salah ada sport car. Nah, ini ada 817, kalian tambahin 817 ke sini ke codingan ininya berapa tadi, 817 ini adalah mobil. Nah, kita udah nambahin mobil ke sini, jadi dia bakal ngedetek mobil juga. Terus kita run, kita cobain kita run. Wah, ternyata masih nggak kedetek, karena ini masih nggak kedetek, nggak tahu kenapa mobilnya masih nggak kedetek ya, apalagi kita udah tambahin 817. Mungkin karena AI-nya belum dilatih buat untuk menebak mobil ini apa ya. Soalnya ini juga mobilnya cukup nggak cukup umum gitu ya. Saya ngambil car kayak gini, nah terus juga gambar kayaknya animasi gitu, jadi nggak kedetek. Nah ya, gambar terakhir masih belum kedetek ya, meskipun kita rerun lagi. Nah, tetap nggak kedetek.
Mungkin kalau gambar mobilnya diganti bisa kedetek coba ya. Nah, mobilnya di sini udah saya ganti ya, dari yang tadi dari depan sekarang jadi dari samping. Sekarang yang ini, dan dia baru bisa ngedetek ini adalah mobil. Nah, ya jadi gitu aja tutorial dari transfer learning ini. Jadi kita bisa menggunakan uh, Visual 16 untuk memprediksi gambar apa ini ya. Jadi kita bisa menyuruh sebuah AI untuk menebak ini tuh gambar apa gitu. Ya gitu aja, mungkin mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.